Kita akan masuk dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan buat kami, untuk kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami merendahkan setiap hati kami di hadapan-Mu. Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi hari ini, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, kalau kami berjalan dengan Engkau, kami boleh melewati segala macam persoalan yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan memulai kebaktian kami, ibadah pagi pada pagi hari ini. Tuhan sucikan, kuduskan kehidupan hamba-Mu yang akan melayani, baik hamba-Mu yang akan memimpin pujian, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, pemain musik, host, Tuhan juga berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai kebaktian kami. Amin. Saudara, dalam kehidupan ini, apapun boleh kita hadapi, tapi ada satu hal yang penting, kita nggak boleh lupa, bahwa kita tidak boleh menyerah dalam menghadapi segalanya. Kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Amin. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Tuhan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan. Engkau sungguh ajaib, sungguh baik. Terima kasih Yesus. Janji-Mu Terima kasih. kami muliakan, Haleluya. kami tinggikan, kami agungkan. Engkau Allah segala Terima Allah kasih. yang sungguh mengasihi kami. Terima kasih Yesus. Mujizat, mujizat. Terima kasih. Sungguh Tuhan, kami tidak akan menyerah dalam segala kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan, kalau kami jalan bersama dengan Tuhan, Tuhan dapat menolong kami, Tuhan dapat melakukan segala perkara. Terima kasih Bapa dalam segala perkara. Dalam segala perkara
Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah, ku tak akan
sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah, tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saudara, biarlah setiap kita punya hati yang percaya dalam segala sesuatu yang kita hadapi, dalam segala perkara. Kita percaya Tuhan punya rencana dan kita tidak akan menyerah dalam kehidupan ini sampai pada saatnya tiba Tuhan memanggil kita, kita tetap kedapatan setia. Nama Tuhan, sebentar kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk doa pertama, kita akan doakan bangsa dan negara kita, juga peperangan yang ada saat ini, baik antara Israel dan Palestina. Tuhan tetap memberikan yang terbaik. Untuk doa yang pertama, saya mohon Bapak Pono. Kemudian doa yang kedua, kita doakan buat gereja kita, buat pelayanan yang ada, hamba-hamba Tuhan. Saya mohon doa yang kedua, Mbak Tuti pimpin dalam doa. Untuk doa yang kedua, juga untuk sebentar firman Tuhan akan diberitakan. Saya mohon doa yang pertama bisa dimulai Bapak Pono. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama untuk pemerintahan kita dan Israel. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Kalau Tuhan sudah menjaga tidur dan memelihara, memberikan napas kehidupan pagi ini, kami sudah memuji dan memuliakan bagi Engkau Tuhan. Hati kami boleh mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Dan pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Kami percaya Engkau sungguh mengasihi negara kami ini Tuhan. Sebab itu Tuhan, pagi ini kami bersatu dan bersepakat untuk berdoa untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, beserta Wakil, beserta seluruh para kabinet yang masih bekerja pada hari ini Tuhan, dan mereka-mereka yang duduk di pemerintahan tinggi negara, baik itu eksekutif, legislatif,
maupun yudikatif, dan semua lembaga tinggi negara yang lain yang semua yang terkait, kiranya Tuhan boleh menolong mereka dan boleh memimpin sehingga mereka boleh bekerja sampai masa akhir purna, yaitu di tahun 2024 dengan pertolongan Tuhan. Tuhan berikan hikmat, kekuatan, kesehatan buat mereka untuk senantiasa bisa memimpin dan mengelola negara ini Tuhan, sehingga bisa berkeadilan sosial, dan kami seluruh rakyat Indonesia boleh mendapatkan manfaat-manfaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keamanan negara Indonesia yang di bawah naungan TNI maupun Polri senantiasa memberikan keamanan, perlindungan di dalam kami berbangsa dan bernegara, dan khususnya menghadapi pemilihan presiden Pesta Demokrasi di tahun 2024 untuk pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat yang duduk di pusat maupun di provinsi maupun di kota. Kami berdoa Tuhan, kalau kami melihat hari-hari ini eskalasi politik sudah mulai Tuhan memanas Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memberikan tetap rasa aman sehingga kami Tuhan boleh melaksanakan pesta demokrasi ini dengan baik Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh media massa baik secara online maupun yang berbesuta fisik Tuhan, kiranya mereka boleh menyuarakan berita-berita kebenaran Tuhan, sehingga kami semua boleh menerima berita-berita yang baik Tuhan, dan kiranya Tuhan boleh menjauhkan semua segala propaganda-propaganda yang mengarah kepada setiap perpecahan perselisihan sesama anak bangsa Tuhan. Mungkin kami berbeda pilihan, mungkin kami berbeda di dalam hal sesuatu yang kami pilih, tetapi biarlah itu bukan menjadi kami untuk selalu berselisih atau bahkan bermusuhan Tuhan, tetapi boleh menyatukan di dalam kehidupan kami, dan kami percaya atas pertolongan Tuhan boleh muncul pemimpin yang terbaik yang boleh meneruskan apa yang sudah ditorehkan pemimpin sebelumnya, yaitu Bapak Jokowi Tuhan, sehingga pembangunan Indonesia ini boleh terus berkelanjutan dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum di Indonesia. Kami juga berdoa untuk Bawaslu, Panwaslu semua boleh bekerja dengan baik, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun di kabupaten, bahkan di tingkat kelurahan, sehingga boleh melaksanakan pemilihan umum ini dengan aman, jujur, dan adil Tuhan. Sehingga kami semua, orang-orang yang sudah mendapatkan hak pilih di dalam DPD kami masing-masing, boleh memilih dengan penuh kebebasan tanpa adanya diskriminasi ataupun paksaan ataupun yang lainnya, sehingga semua rakyat Indonesia menggunakan hak pilihnya dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya seluruh rangkaian keamanan ini biarlah boleh berjalan dengan baik, sehingga kami boleh menikmati pesta demokrasi itu dengan rasa aman Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk eskalasi politik yang di luar negeri juga, khususnya posisi di Timur Tengah, tentang peperangan ini Tuhan, bahkan juga yang di Rusia Tuhan dan Ukraina. Kiranya Tuhan boleh kami berdoa Tuhan untuk buat mereka-mereka yang bertikai saat ini Tuhan, kami menyerukan untuk suatu kedamaian, karena kami melihat kemanusiaan-kemanusiaan ini Tuhan, karena kami melihat korban perang yang begitu memilukan Tuhan, kiranya kehancuran boleh kami melihat di sana-sini, tetapi kami berdoa malam buat mereka yang menghadapi hari-hari yang sulit ini Tuhan, kiranya Tuhan berikan kekuatan penghiburan buat mereka, khususnya para korban-korban perang. Kiranya mereka terus berpengharapan, baik mereka yang sudah kenal akan nama Tuhan maupun mereka, tetapi kami berseru, biarlah di dalam peristiwa ini Tuhan, Engkaulah Allah yang menjadi penyelamat dalam kehidupan mereka dan memberikan pengharapan dan kepastian di dalam kehidupan kekal. Berikan hati pemimpin-pemimpin ini Tuhan untuk senantiasa di dalam kedamaian perang ini Tuhan, sehingga suasana damai boleh tercipta,
bukan hanya di wilayah Timur Tengah, baik di Rusia, tapi seluruh dunia ini boleh menikmati, sehingga proses pembangunan di seluruh dunia ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan juga tentang cuaca ekstrim yang kami hadapi hari-hari ini. Kami bersyukur beberapa wilayah di Indonesia sudah mulai turun hujan, dan kami boleh melihat karya Tuhan dan boleh menikmati di setiap mereka yang sudah mendapatkan curah hujan, sehingga boleh menumbuhkan Tuhan tanaman pepohonan-pepohonan yang selama ini kering Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, kiranya Tuhan juga memberikan kami kesehatan yang baik di dalam proses perpindahan cuaca ini Tuhan, sehingga kami seluruh anak-anak Tuhan yang berada di seluruh wilayah Indonesia yang tersebar Tuhan boleh mendapatkan kekuatan, kesehatan yang baik untuk kami terus berpengharapan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk para penginjil-penginjil Tuhan yang sudah tersebar di seluruh pelosok ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan, penghiburan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan boleh memelihara apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tuhan cukupkan semuanya. Dan kami percaya Tuhan berikan kekuatan sehingga banyak jiwa yang boleh dimenangkan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Bapa kami dalam surga, kembali kami juga mengucap syukur terima kasih kepada Engkau Tuhan. Kalau pagi ini masih Tuhan memberikan waktu dan kesempatan yang indah dan baik bagi kami, untuk kami boleh bersekutu kembali dengan saudara-saudara kami seiman lewat Tuhan ibadah doa pagi. Walaupun lewat online Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau satukan hati kami untuk kesejahteraan kota kami, maupun Tuhan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan dimanapun berada. Demikian juga pada pagi hari ini Tuhan, kami bawa doa untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami Ngagel Jaya Selatan 121. Tuhan, kiranya Engkau juga menolong, memberkati Tuhan dalam setiap jam-jam ibadah yang ada di gereja kami, baik ibadah raya pada hari Minggu, pada sekolah Minggu, juga ibadah kaum muda hari Sabtu, dan juga ibadah kaum wanita. Tuhan, juga ibadah doa pagi seperti pagi ini lewat online maupun doa malam. Tuhan, baik lewat online maupun onsite, kiranya Engkau tolong Bapa di dalam setiap persekutuan kami, menjadikan kami anak-anak-Mu Tuhan makin hidup berkenan di hadapan-Mu, bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, Bapa dalam suci, ya Tuhan, dalam setiap jam-jam ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati Tuhan, dan menolong bagi saudara-saudara kami yang mungkin saat ini yang ada dalam kondisi tubuh yang kurang sehat. Tuhan, biar Engkau menjamah, Engkau memberikan kesembuhan bagi saudara kami. Tuhan, kesembuhan yang sempurna, biar mereka boleh kembali juga datang kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan segala berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan, dan waktu dan kesempatan yang Tuhan juga berikan. Tuhan tolong juga, haleluya. Baik saudara kami, Tuhan, orang-orang yang sudah lanjut usia, kiranya Engkau juga, Tuhan, memberikan kekuatan kepada mereka. Tuhan, baik Ibu Katimun Ngagel Wasono, baik mamanya Lia, baik ibu saya, maupun Tuhan yang lainnya Tuhan, Pak John, Bu John, Cik Yok, Mbak Ruli, dan juga Tuhan
Kiranya Engkau memberikan kekuatan, kesehatan selalu, dan Engkau menambahi iman mereka untuk makin dekat dengan Tuhan, makin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Engkau juga memberkati Tuhan. Oh haleluya. Buat Ibu Gembala kami, Ibu Lydia Iman maupun Ibu Eli Utama Harja, kiranya Engkau juga memberkati Tuhan. Oh haleluya, di dalam pelayanan mereka untuk gereja kami, Jemaat Dinaga Jaya Selatan 121. Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan kekuatan, kesehatan, Engkau juga memberkati seluruh keluarganya, anak menantu dan cucunya dalam kondisi tubuh yang sehat. Namamu dipermuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau juga dalam kami mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau sendiri yang berbicara lewat lidah mulut hamba-Mu. Tuhan, biar Engkau mau bukakan setiap hati-hati kami, sehingga firman-Mu boleh mendapat tempat yang terbaik dalam setiap hati kami, dan boleh bertumbuh dan berbuah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati setiap seluruh pelayanan pekerjaan Tuhan pada pagi hari ini, dari yang memimpin pujian maupun yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati, dan juga kami yang mendengarkan firman Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami naikkan doa kami. Haleluya, amin. Ya, shalom, selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita patut bersyukur pada Tuhan kalau masih diberi kesempatan ya dengan tubuh yang sehat dan kita bisa berfellowship bersama. Puji Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan renungan singkat yang akan saya sampaikan yaitu mengenai berani menerima koreksi ya. Temanya beranikah kita menerima koreksi ya. Jadi dalam kehidupan kita itu masih banyak orang-orang yang salah paham ya dengan Tuhan. Kalau penyakit, tragedi, malapetaka, kegagalan ya, dan banyak hal ya yang seringkali kita temui, yang kita alami ya. Kita menganggap bahwa itu semuanya adalah cobaan dari Tuhan untuk mengoreksi kita ya. Padahal kalau kita mau renungkan bersama-sama, Tuhan itu tidak pernah merancangkan hal yang buruk bagi kita. Prinsipnya itu jelas ya. Yang baik dari Tuhan dan yang jahat itu dari musuh kita yaitu si iblis. Karena firman-Nya itu jelas ya dalam Yeremia 29 ayat 11 di situ dikatakan rancangan Tuhan ada rancangannya mendatangkan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tapi betul-betul Tuhan mempunyai satu rancangan yang terbaik buat kita masing-masing anak-anak Tuhan ya. Terlebih juga pada kita pada pagi hari ini ya. Kalau jelas dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 di situ dikatakan memang pencuri yaitu musuh kita iblis itu datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Tuhan datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu jelas sekali ya. Lalu bagaimana caranya Tuhan itu mau mengoreksi kita? Yaitu jelas ya melalui firman Tuhan. Yang satu-satunya itulah cara Tuhan. Jadi pada prinsipnya kalau kita mau berani jujur sama-sama ya, kita nggak ingin yang namanya tuh kegagalan ya. Nggak ingin kita namanya menghadapi musibah, malapetaka, sakit penyakit ya, dan juga banyaknya kerugian ya. Kita pasti jujur nggak pengen ngalami ya, hadapi ya. Namun semuanya tuh kadang-kadang kita tuh diizinkan Tuhan supaya hati kita tercelik ya.
hati kita disadarkan bahwasanya tidak semuanya itu Tuhan izinkan kita hadapi itu datangnya dari Tuhan, tetapi dari iblis ya. Karena kita membuka celah, karena kelemahan kita, karena dosa yang kita lakukan ya. Mengapa kita mau belajar mengenai hal ini ya? Firman Tuhan sudah cukup jelas ya dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 di situ dikatakan segala tulisan yang diilhamkan dalam Alkitab ya memang itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang di dalam kebenaran ya. Kalau kita tuh memahami setiap perkataan firman Tuhan dan melakukannya dengan baik, kami percaya ya kita pasti akan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Namun ya Tuhan itu sudah tahu ya, memahami ya, daging itu lebih kuat daripada roh ya. Itu Tuhan selalu bolak-balik dia kita tuh diingatkan ya akan hal ini ya. Satu contoh semisal ya, maaf ya, kita cerita masalah makanan ya. Siapa di sini nggak senang makanan masakan pecel ya? Waduh, masakan pecel, jeroan, dan yang lain ya, gorengan itu. Waduh, pasti semua pasti senang ya, kepingin ya. Kita boleh sekali-kali makan masakan pecel ya, sayur ya. Ataupun yang lain ya, jeroan ya. Tetapi kalau kita mau belajar bersama-sama, suatu makanan yang rutin setiap hari kita makan, dan jangan kita berpikir, mau adane ini ya, danane ngepas ya, yes makanannya ya segini ya sayur, seperti di desa ya, seringkali kita tuh sakno ya, panennya apa, ya tiap hari makannya itu ya, jadi banyak sekali tuh masalah-masalah kesehatan tuh kurang dicanangkan di daerah pedesaan ya. Akibatnya apa? Kalau kita makan sayuran yang sama setiap hari, itu akan menumbuhkan satu penyakit ya di dalam tubuh kita ya, yaitu asam urat ya, terutama ya, yaitu kacangnya ya, kacangnya yang digoreng terus diulek gitu ya, itu yang bikin masalah yaitu jadi asam urat ya. Nah, apalagi jeroan ya, apalagi yang gaji-gaji, jeroan babat itu, aduh, siapa sih nggak pengen seneng enak ya, tapi faktor-faktor inilah yang menumbuhkan kelemahan tubuh pada diri kita ya. Kita mungkin sudah diingat ya sama dapat video viral dari orang tua kita, mungkin dari istri kita, dari pasangan kita ya. Kurangi makanan ini ya, menu yang lain apa gitu ya. Tetapi kadangkala kita sih jujur kita ndablek ya. Karena kita tuh selalu berusaha menuruti apa yang kita inginkan. Nanti di kemudian hari kita akan mengalami sakit penyakit, kelemahan tubuh, asam uratnya tinggi sampai 10 ya. Lalu mempengaruhi juga metabolisme yang lain. Jadi kita masalah sakit penyakit jadi cukup banyak ya. Tuhan tolong saya Tuhan. Tuhan tolong saya sakit Tuhan, periksa ke dokter, harus opnam. Kita mengeluh. Tuhan kok kejam sama saya Tuhan. Kok Tuhan kok begini, kok izinkan saya menghadapi masalah seperti ini ya. Kadang tuh Tuhan sendiri juga bingung ya. Yang makan, hidupnya sembrono, gaya hidupnya, pola hidupnya, kita maunya sendiri. Lalu kalau sudah jatuh, sudah mengalami kegagalan, mengalami kelemahan tubuh, baru kita menyalahkan Tuhan. Lalu kita minta pertolongan sama Tuhan. Nah inilah sudah jelas ya. Apakah kita mau dikoreksi pagi hari ini? Bahwasanya setiap firman itu menyadarkan kita supaya kita hidup di dalam hati yang berhikmat, hati yang bijaksana di dalam banyak hal ya, di dalam konsumsi makanan, memilih minuman ya, dan juga di pola hidup, gaya hidup ya. Tuhan pun memberikan hikmat supaya kita tuh punya hati yang bijaksana di dalam mengelola itu semuanya, supaya kita terhindar dari namanya masalah-masalah sakit penyakit ya, masalah-masalah yang lain. Bahkan kalau kita di dalam pelayanan Tuhan, Tuhan selalu mengingatkan, jaga hatimu ya, jaga hatimu karena dari situlah terpancar kehidupan. Sombong sedikit saja, pasti kita akan mengalami satu sentilan dari Tuhan. Entah itu masalah ya insiden-insiden yang kadang-kadang kita inginkan ya, karena hanya masalah kecil. Ya
ya itu ya, nongol sedikit ya, yang namanya kebanggaan diri, kesombongan, Tuhan sentil ya. Karena apa? Tuhan tidak ingin kita tuh terjerumus dalam satu masalah yang lebih besar, yaitu lupa diri dan lupa sama Tuhan. Bahwasanya hidup ini adalah kasih karunia. Puji nama Tuhan. Jadi pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana caranya kita tuh mau menerima koreksi dari Tuhan. Sebab kalau namanya dikoreksi itu jujur ya, bapak-bapak, ibu-ibu, enggak gampang loh. Belum tentu kita mau menerima loh ya. Tapi kita ngambil satu contoh dalam kehidupan Daud ya. Di saat dia berbuat dosa, ya dia jatuh di dalam dosa Betseba sampai membunuh suaminya Uria ya, tanpa diketahui oleh orang lain ya. Tapi Tuhan tuh tahu rancangan yang dilakukannya. Lalu dia ditegur oleh Nabi Nathan. Waktu Daud ditegur, dia bukannya dia marah atau apa ya, dia sadar, dia minta ampun sama Tuhan, dia minta belas kasihan Tuhan. Sampai-sampai waktu anak yang dikandungnya Betseba itu sakit, dia sampai sempat puasa, minta belas kasihan Tuhan. Ya, jadi ada satu hati yang betul-betul mau rendah ya, mau rendah hati, mau terbuka untuk mau ditegur oleh Tuhan. Tapi beda dengan Raja Hizkia. Hizkia dikasih umur yang panjang ya, dikasih kesempatan, dikasih umur karena di waktu dia sakit, lalu dia minta berseru sama Tuhan. Akhirnya Tuhan berikan jawaban melalui Nabi Yesaya, ngasih tahu bahwa kamu akan dikasih umur panjang ya, hanya beberapa tahun ya, manfaatkan dengan benar. Tetapi salahnya Hizkia apa? Dia tidak menghargai kesempatan tersebut. Seharusnya dia sadar bahwa kesempatan yang diberikan Tuhan padanya adalah apa? Supaya dia bisa membina keluarganya untuk hidup takut akan Tuhan. Lalu waktu dia ditegur lagi, saat dia mengizinkan ya orang-orang Babel melihat seluruh pependaraan yang ada di dalam rumahnya, di dalam rumah Tuhan, tanpa seizin daripada Nabi Yesaya ya, tanpa hikmat hati yang bijaksana, akhirnya ditegur lagi sama Nabi Yesaya. Akhirnya apa? Dia marah. Wah sudah, pokoknya yang mengalami hukuman yang penting bukan di zamanku ya, di zamannya apa penerusku tuh enggak masalah, yang penting di zamanku tuh enggak ada masalah. Hal inilah yang sering kita jumpai ya. Kalau di saat kita tegur, kita enggak mau merendahkan diri seperti Daud, tetapi kita seperti Hizkia ya. Ya kita mau belajar sama-sama seorang pemimpin ya, dalam rumah tangga, dalam pelayanan maupun di dalam komunitas apapun ya. Tidak mudah untuk ditegur ya. Tidak mudah untuk ditegur. Karena apalagi tidak mudah untuk dikoreksi ya. Karena apa? Berusaha menutupi apa yang menjadi kekurangan kelemahannya ya. Akhirnya menjadi masalah bagi dia sendiri ya, bagi orang itu sendiri ya. Dan akhirnya apa? Keturunan dari Hizkia yang namanya Manase itu menjadi orang yang betul-betul kejam ya. Orang-orang menjadi orang yang penerus daripada Hizkia itu yang tidak kenal Tuhan, yang betul-betul tidak takut sama Tuhan. Sampai-sampai Nabi Yesaya itu dibunuh dengan cara digergaji ya. Itu yang kita melihat bahwasanya itu kegagalan yang terjadi pada diri Hizkia ya. Ya, puji nama Tuhan. Apakah kita masih menerima koreksi? Pertama kita perlu pengakuan diri ya. Yaitu kita mau belajar menyelesaikan ya, permasalahan yang ada ya. Mungkin kita lengah, kita lalai, kita mungkin kilaf ya. Mungkin kita lupa ya akan apa yang harus kita lakukan. Tetapi dengan firman Tuhan, melalui orang-orang yang di sekeliling kita menegur kita membuka diri kita. Oh iya, kita nggak perlu emosi, nggak perlu marah ya. Tetapi kita mau belajar recheck ya. Kita mau belajar mengevaluasi diri. Karena apa? Ada seseorang yang bernama Ed Dulfresne ya, pernah berkata ya, mungkin bisa ditampilkan ya, Saudara Hoksan, bahwa Ed Dulfresne itu pernah berkata, dari pengalamanku melayani banyak orang di berbagai belahan dunia selama 50 tahun, ada orang-orang yang tidak mau mendengar koreksi, tetapi menunggu hingga jatuh ke dasar jurang, barulah dia mau berubah. Ini yang seringkali dimiliki oleh anak-anak Tuhan ya.
Kalau kita sudah jatuh, sakit, baru kita sadar. Kita jatuh, mengalami masalah, baru kita terbuka sadar. Ya inilah yang sering terjadi. Tapi rupanya Tuhan itu sangat sayang pada kita. Kita jatuh tidak akan dibiarkan sampai tergeletak. Itu tangan Tuhan memegang kita, tangan Tuhan menguatkan kita, menopang kita. Itulah kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Semestinya ya wis lah, minta maaf, akui, berbalik dan move on ya. Itu yang kita Tuhan mau ya. Yang kedua, kita belajar mendengarkan didikan dan jadilah bijak dan jangan menolak untuk mengabaikannya. Seperti pesan Raja Salomo yang mengatakan, hai anakku, janganlah engkau meremehkan didikan Tuhan. Janganlah engkau jemu terhadap didikannya, karena siapa yang dikasihi Tuhan, ia akan dikoreksi. Bahkan seperti seorang ayah memperlakukan anak yang disayanginya. Ujar daripada Raja Sulaiman yang mengatakan demikian ya. Jadi jangan pula merasa lelah dan tidak sabar terhadap teguran Tuhan. Kita mau membuka diri kita membuka hati kita untuk mengerti apa maksud daripada yang Tuhan izinkan kita alami, kita hadapi ya, supaya hidup kita boleh mengalami satu perubahan. Lalu yang ketiga, kita nggak perlu gengsi. Ya, berapa banyak dari kita tuh rasa gengsi ini yang akan membuat kita tuh terjebak oleh kebodohannya. Jatuh di dalam kelemahan, jatuh dalam kelemahan-kelemahan yang lain, jatuh di dalam dosa-dosa yang lain. Karena kita berusaha menutupi diri. Kita berusaha untuk tidak mau terbuka di hadapan Tuhan. Jadi pada pagi hari ini, di antara kita mau belajar sama-sama supaya kita membuka diri pada Tuhan, supaya hidup kita dipulihkan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan dipulihkan Tuhan, kita yakin dan percaya. Kita juga akan diberi kemampuan hikmat untuk membereskan apa yang menjadi permasalahan dengan keluarga kita, dengan orang-orang yang lain. Supaya hubungan jasmani dan rohani kita itu tidak terhalang ya. Janganlah membuat masalah sepele itu menjadi besar, yang menjadi penghalang berkat Tuhan bagi kita, itu berkat jasmani dan rohani. Memang seorang kawan itu memukul dengan maksud yang baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Ini satu perkataan yang perlu kita mau renungan bersama-sama, bahwasanya benar ya, seorang kawan itu berusaha menegur kita ya. Mungkin omongannya tidak enak ya, di saat dia menyampaikannya ya. Mungkin juga orang-orang dari sekitar kita yang sayang sama kita tuh menghajar kita, rasanya tuh nggak enak ya. Siapa sih ditegur tuh ngomongnya enak? Nggak mungkin ya, pasti kita sebel ya, tiap hari diomongin dia. Seperti anak saya diomongin tiap hari, mama iya, ya belum selesai sudah ya gitu ya, langsung ditinggal ya. Rasanya tuh nggak seneng gitu ya. Tapi tujuannya adalah sesuatu yang baik. Tapi ya jangan sampai kita sebagai orang tua, kalau anak itu sudah berubah ya dipuji, dihargai ya. Kita harus belajar mengerti anak, dan kita sebagai orang tua jangan bikin sakit hati anak ya. Jangan bikin sakit hati anak. Jadi kalau anak itu sudah mulai ada wujud perubahan, dorong dia supaya dia bisa berubah ya. Puji nama Tuhan. Jadi kita mau belajar jangan mengikuti perasaan kita, kelemahan kita ya, supaya kita jangan ditutupi oleh kebohongan dan kebohongan yang lain ya. Jangan kita khawatir ditinggalkan. Seperti dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 ya. Di sini ada satu perkataan yang jelas ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Apa maksud dari perkataan ini ya? Jangan kita akan menjadi hamba orang yang betul-betul merasakan kalau kita tuh kalau nggak dihargai, kalau kita tuh dikritik, ditegur, dia dikoreksi, rasanya tuh ini ya, aduh rasanya tuh kita menjadi malu, kita menjadi rasanya harga diri kita berkurang ya, lalu kita rasanya tuh apa namanya tuh kita menjadi lemah gitu ya, apalagi yang mengkoreksi itu mungkin anak kita ya, mungkin anak rohani kita ya, mungkin bisa jadi orang yang tidak kita kenal ya, mengoreksi kita. Nah kita harus belajar mencukupkan diri dengan apa yang padamu. Kita harus belajar membuka diri dan mensyukuri ya, bahwasanya tuh
apa yang kita terima teguran itu tujuannya baik buat kita. Ayat ini juga mengajar pada kita, jangan sekali-kali kita tuh khawatir ya. Karena apa? Tuhan tidak akan sekali-kali membiarkan kita di saat kita tuh dalam kondisi dikoreksi Tuhan, dalam kondisi kelemahan, dalam kondisi kita gagal. Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Dia sangat peduli karena dia adalah imam yang pernah mengalami apa yang kita rasakan, yang pernah kita alami ya. Jadi Tuhan ingin supaya kita tuh selalu beriman percaya pada Tuhan. Kalau di dalam bahasa Yunaninya yang tadi dikatakan ya, sekali-kali tidak akan membiarkan itu ada 2 kali ya. Tapi kalau dalam bahasa Yunani itu ada 5 kali. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Aku sekali-kali tidak akan ya, tidak akan ya, tidak akan atau tidak mungkin ya. Dan yang kelima, tidak akan membiarkan engkau berjalan sendirian. Tuhan selalu menolong kita ya, campur tangan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau belajar untuk bisa mengerti, memahami setiap firman Tuhan dengan bijak ya. Karena apa? Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Di saat kita mengalami teguran Tuhan, koreksi dari Tuhan, kita juga mau belajar supaya apa? Kita mau belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang membuka diri untuk selalu ingat bahwa Tuhan itu sayang sama kita. Tuhan sangat mengasihi kita supaya hidup kita terus semakin hari semakin indah dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita akan tutup renungan kita. Kita mau tundukkan kepala. Kami percaya Tuhan bahwasanya setiap koreksi yang Tuhan izinkan, Tuhan berikan kepada kita, semuanya adalah demi kebaikan kami Tuhan. Engkau ingin Tuhan supaya kami punya hati yang melekat padamu. Tidak ada halangan apapun di saat kami menghadap Engkau Tuhan. Tidak ada rasa takut. Kami justru punya keberanian datang padamu Tuhan. Karena Engkau ingin kami lebih dekat. Engkau ingin Tuhan kami intim dengan Engkau Tuhan. Hineni Tuhan. Karena itu Tuhan, Kau lawat dan jamah kami Tuhan. Karena hidup kami adalah hidup karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan yang jamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan menjadi hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Nanti Ibu Hana kami pinjam doa. Haleluya.
Terima kasih Bapa, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh menikmati Tuhan, menyembah Engkau, kami juga boleh mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk kami boleh selalu mengerti akan maksud dan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang indah dalam hidup kami. Ajari kami untuk senantiasa taat, terutama berikan kerendahan hati buat kami untuk kami boleh mengerti Tuhan apa yang masih kurang di dalam hidup kami, perbuatan kami, pikiran, perkataan kami. Tuhan, kami mau berubah melalui siapapun yang menegur kami. Berikan kami kerendahan hati untuk kami boleh, oh Tuhan Yesus, mau dikoreksi ya Tuhan, untuk boleh lebih baik lagi di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau juga menolong setiap kami yang sudah hadir. Biarlah setiap firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan.